warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi publik. Konsep komunikasi pada prinsipnya sama, yaitu proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang kepada orang lain, atau kepada lawan bicara, atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikan. Nah, untuk komunikasi publik sendiri, pertukaran pesan adalah dengan sejumlah orang atau sejumlah komunikan, yang kadang-kadang batasannya agak sulit, meski memang tidak seluas komunikasi massa. Dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka yang berada di luar organisasi ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Nah, sejumlah bisa berarti kalau komunikasi kecil itu di antara 5-7 orang. Maka yang lebih dari itu kita menyebutnya komunikasi publik. Bisa 10 sampai dengan 100 orang. Komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka ataupun media. Yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologi. Karena hanya seseorang yang biasanya terlibat dalam mengirim pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai makhluk komunikan. Artinya adalah, kenapa monologi? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu orang, yang biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang yang terlibat sebagai komunikator, yang akan menyampaikan pesan kepada para komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Nah, ada beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lainnya, yaitu jika kita bandingkan dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik biasanya berorientasi pada komunikator, pada pembicara, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk komunikasi kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi dua arahnya seimbang, dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Yang kedua pada komunikasi interpersonal, yaitu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang kita sebut kelompok kecil tidak lebih dari 5-7 orang sebagai penerima pesan. Sementara itu, komunikasi publik bisa mencapai 10 atau bahkan 100 orang. Yang ketiga, pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara si komunikator dengan si komunikan, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima pesan atau yang mendengarkan informasi saja, karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung dengan sejumlah orang atau orang yang banyak. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasinya terjadi feedback secara langsung itu di antara kedua belah pihak akan semakin sulit atau semakin kecil. Nah, yang keempat, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan 1-2 orang, maka kita dituntut untuk mengenal lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi pada komunikasi publik, kita akan sulit sekali memprediksi mereka atau mengenal mereka satu persatu. Maka kita ambil garis tengah saja untuk menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang jauh lebih umum. Hal ini memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum pula oleh banyak orang atau oleh banyak publik yang akan kita sampaikan informasi tadi. Nah, selanjutnya tujuan sebuah organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan dengan komunikasi yang lain secara umum, yaitu yang pertama, komunikasi publik dilakukan oleh sebagian lembaga atau sebagian perusahaan dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat atau sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya aktivitas lembaga atau perusahaan termasuk produk dan hasil produksi dari organisasinya. Ketika diketahui serempak oleh banyak orang, akan menghemat energi, waktu, dan biaya. Yang kedua yaitu komunikasi publik memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi.
Dan yang ketiga yaitu komunikasi publik memberikan hiburan kepada semua orang. Kepada semua orang yang terkena dampak akan hadirnya sebuah organisasi di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, pentingnya komunikasi publik pada sebuah organisasi yaitu perusahaan merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus, berbagai macam persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga perusahaan atau produk yang mereka hasilkan. Dengan kita melihat adanya berbagai media yang digunakan untuk penyampaian informasi dalam rangka proses komunikasi publik seperti brosur, postur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang perlu kita persiapkan dalam melakukan komunikasi publik atau secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi. Yang pertama, langkah-langkah persiapannya itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih ini sudah harus menentukan dengan sesama siapa yang akan menjadi pendengar atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Nah, pembicara hendaknya dapat mengetahui berapa besarnya pendengar dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang demografis dan latar belakang psikologis mereka. Pembicara bisa mengetahui hal tersebut dengan melakukan interview awal dengan orang-orang yang kira-kira mengetahui keadaan pendengar mengenai perspektif dari pendengar atau dari calon dari publik tadi. Kemudian yang kedua yaitu si pembicara haruslah mempunyai data, sehingga dia harus mampu mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengarnya dan data tentang si publik. Nah, setelah itu dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang bisa diprediksi atau dikenali. Yang ketiga, si pendengar seharusnya punya tulisan atau justru paper yang terkait dengan analisis-analisis tertentu. Bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah hendaknya si pembicara mempunyai garis-garis atau poin-poin yang hendak disampaikan. Jika kita mencoba menyimpulkan langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik atau presentasi tadi. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai produk atau knowledge yang baik tentang apa yang kita sampaikan. Dan semua itu didesain pada poin-poin khusus. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang akan menjadi pendengar atau siapa yang akan menjadi publik, sehingga komunikasi publik bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Yang pertama yaitu persoalan kontak mata. Yang ini sebenarnya juga menjadi strategi secara umum dalam komunikasi apapun, termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, maupun komunikasi massa yang tanpa batas. Dalam komunikasi, kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan pendengar. Dalam komunikasi publik, kita memang tidak dituntut harus memperhatikan mereka satu persatu atau one by one. Namun, kita tetap harus memperhatikan pendengar sebagai bentuk interaksi kita. Kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh si pendengar. Nah, kita, seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk mendapatkan hubungan dengan lain bicara atau dengan pendengar, kita harus dapat menjaga kontak mata kita dengan audiens. Yang kedua adalah kita membahas persoalan vokal. Dan ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, dan irama suara. Ini menjadi sangat penting, termasuk penekanan pada kata-kata tertentu. Dan bagaimana Anda menyiasati sehingga presentasi yang Anda lakukan menarik, tidak datar. Dan yang selanjutnya yaitu persoalan ketepatan. Misalnya pada saat Anda melakukan presentasi di jam-jam siang atau pada jam-jam mengantuk, apa yang Anda lakukan supaya tetap mendapat rasa perhatian dan keingintahuan orang
untuk mendengar dan melihat presentasi Anda. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu persoalan perencanaan. Kunci strategi yang baik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi Anda, seharusnya lebih dulu membuat perencanaan yang matang. Misalnya, memilih topik yang tepat, mengenali siapa pendengar atau publik, serta bagaimana strategi komunikasi dilakukan, kapan dilakukan, dan seharusnya bagaimana komunikasi atau presentasi itu dilakukan agar bisa menarik. Baiklah, mungkin sekian video presentasi dari saya kali ini. Maafkan bila ada kesalahan kata atau kata yang tidak tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.